Doorstop di Humas Polri terkait klarifikasi dan pemeriksaan Saudara AN terkait dugaan endorsement situs judi online. Update kasus terkait meninggalnya Saudara Brigadir SH di asrama Polda Kaltara. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan pemeriksaan atau klarifikasi Saudari AM yang dilakukan kemarin tanggal 2 Oktober 2023. Seyogianya pemeriksaan ini dilakukan tanggal 22 September, tapi atas permintaan Saudara AM yang bersangkutan bersedia dimintai keterangan atau diambil keterangan pada hari Senin kemarin tanggal 2 Oktober. Pada pemeriksaan klarifikasi kemarin, Saudara AM diberikan pertanyaan sebanyak kurang lebih 8 jam. Dari jam 12.00 sampai dengan 20.00. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Saudara AM, diantaranya adalah siapa yang menyuruh Saudara AM, kemudian perjanjiannya seperti apa, kemudian berapa honor atau jasa yang diterima oleh Saudari AM. Sekali lagi, pemeriksaan ini terkait dugaan endorsement situs yang diduga sebagai website judi online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan tentang update kasus meninggalnya Saudara Brigadir SH di asrama Polda Kaltara. Pada tanggal 26 September 2023 yang lalu, tim asistensi Bareskrim Polri telah turun langsung ke TKP. Tim asistensi Bareskrim Polri berjumlah 14 orang yang terdiri 1 ketua tim, kemudian 3 personil tim penyidik atau penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, kemudian 6 personil dari Pusnapis dan 4 personil dari Puslapor Polri. Tim turun dengan membawa alat-alat lengkap dengan metode scientific crime investigation untuk mengungkap kejadian, untuk mengungkap peristiwa tersebut. Di antaranya untuk melakukan olah TKP. Olah TKP diantaranya adalah analisa CCTV, kemudian melakukan pengambilan sidik jari laten di TKP dan sekitar TKP, dan Puslapor melakukan kegiatan balistik. Balistik itu mengambil misalnya proyektil, selongsong peluru, kemudian sisa-sisa peluru residu, dan juga mengambil DNA yang ada di TKP. Dari analisa CCTV sementara, dugaan sementara, di TKP ada 2 CCTV. Yang pertama di depan pintu masuk. Saya ulangi, yang pertama di depan pintu masuk menuju kamar yang ada di TKP. Yang kedua di bagian samping. Di bagian samping menghadap jendela. Ya. Informasi yang disampaikan oleh penyidik hasil penyelidikan dan juga analisa CCTV sebelum kejadian
sampai terjadinya peristiwa tersebut tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut. Saya ulangi, hasil analisa CCTV dari sebelum kejadian sampai terjadinya peristiwa kejadian tersebut, dari CCTV tidak ada orang lain yang masuk. Kemudian hasil sidik jari dan hasil DNA itu diambil di bagian magasen, kemudian senpi yang ada di TKP, di mana sedang dalam proses. Hasil DNA tersebut untuk menguatkan ya dengan sidik jari yang ada di TKP nanti. Ini membutuhkan waktu 10 sampai dengan 14 hari ke depan ya. Kemudian yang berikut terkait dengan kasus kepemilikan senjata api DM. Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang mengembangkan pelaku lain, yaitu pelaku yang ikut serta menyembunyikan saudara DM saat pelarian. Dan yang kedua juga terus melakukan pengembangan terhadap asal-usul dari senpi yang dimiliki oleh DM. Kemudian yang keempat terkait dengan senpi, 12 senpi yang hasil penggeledahan KPK kemarin. Saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baintel Kampolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kampolri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya, ini masih penyelidikan. Penyelidikan saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.